إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala seringkali menyebutkan secara bersamaan dua hak yang paling agung, yang paling wajib kita tunaikan, yaitu hak Allah subhanahu wa ta'ala dan hak orang tua. Hak Allah adalah kita beribadah kepadanya karena kita meyakini hanya dialah Tuhan kita yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk, maka hanya dia yang berhak disembah. Tidak ada selain dia yang boleh disembah. Inilah hak Allah atas para hamba. Dan hak orang tua adalah kita selalu berbuat baik kepada orang tua kita. Allah sebutkan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan. Ini juga wasiat yang Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila alla ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsanan. Dan ingatlah, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Kamu tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah dan hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tuamu. Bani Israel jamaah sekalian adalah ahlul kitab. Kenapa mereka disebut ahlul kitab? Karena dulu Allah subhanahu wa ta'ala pernah menurunkan kepada mereka Taurat dan Injil. Taurat yang diturunkan melalui Nabi Musa alaihi salam dan Injil yang diturunkan melalui Nabi Isa alaihi salam. Mereka, Bani Israel, umat Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, juga mendapat perintah yang sama dengan kita. Namun kemudian mereka rubah-rubah perintah Allah tersebut. Padahal sama saja dengan kita, mereka diperintah dengan perintah yang sama. Oleh karena itu Allah mengabarkan juga ucapan Nabi Isa alaihi salam kepada Bani Israel. Di surat Al-Maidah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Isa alaihi salam mengatakan, Ya Bani Israel budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Namun kurang lebih 300 tahun setelah beliau diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dan mereka meyakini beliau disalib, barulah terjadi perubahan terhadap ajaran beliau. Yang tadinya pengikut beliau menyembah beliau karena itu adalah ajaran beliau, kemudian mereka menyembah beliau. Itu terjadi kurang lebih 300 tahun setelah beliau alaihi salam diangkat ke langit. Jadi ini wasiat yang sama yang Allah perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Kemudian di surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Dan beribadahlah kamu kepada Allah
Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan kamu menyembah kepada selainnya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Kemudian di surat Al-An'am, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan dan diwasiatkan oleh Tuhan kalian terhadap kalian. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Jangan kalian menuhankan selainnya. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Juga di surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya saja. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, dalil-dalil yang memerintahkan kepada kita secara bersamaan untuk memenuhi dua hak yang paling agung ini. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah atas kita? Disembah dan tidak dipersekutukan. Dan ini sebagaimana juga ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, hak Allah atas kita, disembah dan tidak dipersekutukan. Maka di sini kita bisa memetik pelajaran. Kalau begitu, hamba tidak punya hak untuk menyembah kepada selain Allah. Hamba tidak punya hak untuk menuhankan selain Allah. Kenapa? Karena kalau dia menyembah atau menuhankan selain Allah, berarti dia tidak menunaikan hak Allah. Begitu pula, kita bisa memetik pelajaran dari sini. Hamba tidak berhak untuk masuk kepada agama selain Islam. Kenapa? Karena kalau dia masuk agama selain Islam, dia tidak mungkin bisa menunaikan hak Allah. Karena hanya Islam yang mengajarkan manusia untuk menunaikan hak Allah, disembah dan tidak dipersekutukan. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Mungkin orang bisa berkata, semua agama mengajarkan kasih sayang. Semua agama mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Mungkin saja. Tapi tidak ada agama yang mengajarkan untuk menunaikan hak Allah kecuali agama Islam. Tidak ada agama yang mengajarkan la ilaha illallah, yang artinya tafsirnya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sebagaimana Allah tegaskan juga, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dialah Allah, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah semua selain dia adalah batil, salah, tidak benar. Apa ada agama selain Islam yang mengajarkan seperti ini? Tidak ada. Hanya Islam yang mengajarkan, yang boleh disembah, yang berhak disembah, hanya Allah yang satu saja. Semua yang disembah selain dia tidak berhak. Kenapa? Kata Allah, wa annallaha huwal aliyul kabir. Karena hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya dia yang maha kuat lagi maha perkasa. Hanya dia yang maha kuasa, yang maha mampu memenuhi kebutuhan seluruh makhluk. Dialah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk. Dia yang mencurahkan segala kenikmatan untuk makhluk. Dan dia pula yang maha mampu menimpakan kemudaratan. Dia yang maha mampu mengazab seluruh makhluk kalau dia menghendaki. Adapun selain dia, rendah, kecil, hina, lemah. Semua selain dia membutuhkannya. Semua selain dia adalah ciptaannya, makhluknya. Maka tidak ada yang pantas disembah kecuali dia yang maha besar, maha tinggi, maha agung, lagi maha perkasa. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita, orang yang menyembah kepada selainnya adalah makhluk yang paling bodoh. Kenapa?
Karena dia menyembah sesuatu yang rendah, sesuatu yang kecil. Dia menyembah sesuatu yang sama dengan dirinya. Sama-sama makhluk ciptaan Allah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah ingatkan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi." Dan siapakah yang lebih sesat? Siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Bahkan jemaah sekalian, Allah jadikan inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Dan juga Allah tetapkan, inilah misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul. Para nabi dan rasul yang mereka ajarkan kepada manusia itu sangat banyak. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan untuk meraih kebaikan dan kebahagiaan di seluruh bidang kehidupan kita. Sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah mengabarkan kepada kita, misi utama diutusnya Nabi Muhammad SAW dan seluruh Nabi dan Rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Setiap Rasul mengajarkan kepada kaumnya, ani'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut tagut, dan jauhilah semua yang disembah atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, inilah tujuan hidup kita, misi utama diutusnya seluruh nabi dan rasul, dan inilah hak Allah atas kita, sehingga kita pun paham inilah kewajiban kita terbesar di muka bumi ini. Dan Allah pun menetapkan inilah kunci keselamatan kita. Sebagaimana dalam lanjutan hadis tentang hak Allah dan hak hamba. Setelah Nabi SAW mengatakan, hak Allah atas para hambanya adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lalu beliau mengabarkan apa hak hamba atas Allah. Kata beliau SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, tidak menuhankan selainnya sedikit pun, maka dia pasti selamat. Jemaah sekalian, ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik, dosa menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, atau mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah, maka dia dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau dia masih melakukan dosa-dosa lain? Dia memang tidak menyembah selain Allah. Dia menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Dia beragama Islam, tapi dia masih melakukan dosa lain. Dia masih makan riba, dia masih minum khamar, dia masih suka bermain judi. Sampai mati dia nggak bertobat. Apakah dia juga dijamin selamat? Jawabannya, ya, dia juga dijamin selamat. Tapi orang yang selamat itu ada dua macam. Ada yang langsung ke surga, ada yang singgah dulu ke neraka. Maka, orang yang menjauhi dosa syirik, dan dia juga menjauhi semua dosa-dosa yang lainnya, dia yang akan selamat langsung masuk surga. Sedangkan orang yang hanya menjauhi dosa syirik, tapi dosa-dosa yang lainnya masih dia kerjakan, dan sampai mati dia nggak bertobat, bagaimana nasibnya di akhirat? Sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi orang seperti ini dua kemungkinan. Kalau Allah kehendaki diampuni, dia bisa langsung masuk surga. Biasanya orang seperti ini, meskipun dia melakukan dosa-dosa, mungkin dia punya amalan yang lain, amalan yang besar, sehingga membuat Allah ampuni dia. Seperti seorang wanita pezina, Allah mengampuninya, meskipun dia tidak bertobat dari dosa zinanya, tapi dia punya amalan yang besar. Dia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Bagaimana lagi kalau kita berbuat baik kepada orang-orang yang beriman? Tentu pahala kita lebih besar lagi.
Tapi jamaah sekalian, orang yang bisa diampuni dosanya dengan sebab dia berbuat baik kepada orang lain, itu ada syarat. Syaratnya adalah dia tidak melakukan dosa syirik. Kalau dia melakukan dosa syirik, kata Allah, Allah tidak akan mengampuninya. Jadi, yang masih melakukan dosa-dosa selain syirik, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah ampuni, langsung masuk surga. Yang kedua, Allah azab sehingga dia masuk neraka. Tapi jamaah sekalian, karena dia tidak melakukan dosa syirik, maka suatu hari Allah akan keluarkan dia dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga. Maka pada akhirnya selamat juga, meskipun dia harus merasakan azab terlebih dahulu. Dan Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka, itulah orang muslim yang melakukan banyak dosa besar, tapi dia nggak pernah berbuat dosa syirik. Dia tidak pernah percaya kepada para dukun. Dia tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Dia tidak pernah menyembelih untuk sesajen, untuk persembahan kepada selain Allah. Dia tidak pernah membenarkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Namun dia masih melakukan dosa-dosa yang lain. Banyak sekali dosa besarnya, sehingga dia menjadi orang terakhir yang keluar dari neraka. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, surganya itu seperti kenikmatan seisi dunia dikali 10. Itu penghuni surga yang paling rendah, orang terakhir yang keluar dari api neraka. Maka jemaah sekalian, mentauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, dan menjauhi perbuatan dosa syirik, itulah jaminan keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah hak Allah yang paling agung yang hendaklah kita tunaikan sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini, sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah terus kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billahi, amma ba'd. Hak yang paling agung yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hak orang tua kita. Betapa besarnya hak kedua orang tua kita, sampai Allah selalu menyebutkan di posisi yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jemaah sekalian, berbuat baik kepada orang tua pahalanya sangat besar. Sampai Rasulullah SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maksudnya kata para ulama, pintu surga yang paling tinggi. Jadi jangan sampai kita sia-siakan keberadaan orang tua kita. Jangan sampai kita nanti menyesal, ingin berbuat baik kepada orang tua saat orang tua kita sudah tidak ada. Betapa indahnya, betapa nikmatnya hidup kita kalau kita masih bisa berbuat baik kepada orang tua kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, maksimalkan semua kemampuan kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Ada seorang sahabat minta izin kepada Nabi SAW untuk dikirim bersama pasukan jihad yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk berjihad di berbagai negeri. Tetapi Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Dia mengatakan, ya. Maka Nabi SAW tidak mengizinkan dia pergi berjihad sampai dia minta izin kepada orang tuanya. Dan beliau bersabda kepadanya, fafihima fajahid. Kalau begitu, hendaklah kamu berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Maksudnya apa jemaah sekalian? Nabi SAW menyuruh kita berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Artinya, kita harus mengeluarkan, kita harus menggunakan semua yang kita mampu, semua potensi kita, memaksimalkannya
untuk berbuat baik kepada orang tua. Jangan setengah-setengah kemampuan harta kita. Gunakan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Andai kita punya harta, orang tua kita butuh mobil, belikan. Orang tua kita butuh rumah, belikan. Orang tua kita pingin haji dan umroh, berangkatkan mereka haji dan umroh. Kalau perlu kita minta cuti untuk menemani orang tua kita demi melaksanakan haji dan umroh. Maksimalkan semua harta kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Maksimalkan waktu kita. Kalau ada waktu-waktu luang, pulanglah ke rumah orang tua kita. Tanya kabar mereka. Buat mereka tertawa, buat mereka senang. Di waktu-waktu liburan, datanglah ke rumah orang tua kita. Ajak mereka untuk jalan-jalan, untuk membuat mereka senang. Demikian pula tenaga kita, semuanya yang kita bisa. Maksimalkan untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Ini pahala yang sangat besar, jamaah sekalian. Dan sebaliknya, apabila berbuat baik kepada orang tua pahalanya sangat besar, maka durhaka pada kedua orang tua dosanya juga sangat besar. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga seringkali menyebutkan dosa terbesar, dosa syirik, kemudian disusul dengan dosa durhaka pada kedua orang tua. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah kamu aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah, menuhankan selain Allah, dan durhaka pada kedua orang tua. Menunjukkan berbuat buruk, durhaka pada kedua orang tua, dosanya sangat besar. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kita, malaikat Jibril telah mendoakan keburukan untuk anak durhaka. Dan Nabi Muhammad SAW mengaminkan. Malaikat Jibril berkata, "Syakiya abdun adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah." Semoga celaka seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu darinya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Amin, ya Allah, kabulkanlah." Anak durhaka didoakan buruk oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga jemaah sekalian, anak durhaka itu tidak mungkin berhasil. Dia tidak mungkin sukses di dunia, apalagi di akhirat. Oleh karena itu jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita berbuat buruk kepada orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kita, cuma sekedar kata-kata bentakan yang paling halus nggak boleh kita sebutkan kepada orang tua kita. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau kedua orang tuamu atau salah satu darinya mencapai umur tua bersamamu, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya uff. Uff itu, kata para ulama ahli tafsir, kalimat penolakan atau bentakan, tapi yang paling halus. Yang orang kalau dengar, dia nggak tersinggung karena saking halusnya. Tapi Allah melarang kita gunakan kalimat tersebut untuk orang tua kita. Harus kita pilih kalimat yang terbaik. Wala tanharhuma, jangan pula kamu membentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karima, dan ucapkanlah ucapan yang mulia kepada kedua orang tuamu. Pilihlah ucapan yang terbaik jemaah sekalian, yang paling halus, yang lembut, dengan suara pelan. Jangan sekali-kali kita meninggikan suara di hadapan orang tua kita. Itu termasuk kedurhakaan. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Oleh karena itu jemaah sekalian, apapun yang diinginkan, apapun yang disuruh oleh orang tua kita, hendaklah kita lakukan dengan syarat tidak memudaratkan kita, dan juga yang paling penting, tidak mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melarang kita menaati orang tua yang menyuruh untuk melakukan dosa, apalagi dosa terbesar, menyembah kepada selain Allah. Sebagaimana dalam surat Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu agar kamu menyembah kepada selain aku, yang kamu pasti tidak punya ilmu tentang itu, maka jangan sekali-kali kamu taati keduanya. Perhatikan jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita,
Hak Allah lebih tinggi daripada hak orang tua kita. Andai orang tuamu menyuruh kamu untuk menuhankan selain aku, jangan kamu taati keduanya. Tapi perhatikan juga lanjutan ayatnya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah kamu pergauli kedua orang tuamu yang kafir itu, yang memaksamu untuk kafir di kehidupan dunia ini dengan pergaulan yang baik. Subhanallah. Sampai orang tua yang kafir pun Allah Subhanahu wa taala suruh anak untuk tetap berbuat baik kepada orang tua. Dan bakti terbesar anak kepada orang tua adalah mendoakan. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku ketika kecil. Dan ini berlaku saat orang tua kita masih hidup maupun setelah mereka wafat. Perbanyak doakan mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Kalau mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Maka kalau begitu, jadilah anak soleh yang mendoakan kebaikan untuk orang tua, maka kita meskipun orang tua sudah wafat akan tetap mendapatkan pahala berbuat baik kepada orang tua kita. Dan itulah meskipun orang tua kita masih hidup, sebenarnya itulah bakti terbesar anak kepada orang tua. Selalu mendoakan agar orang tua dirahmati, disayangi, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.